Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Hari ini kita awali perjumpaan kita dengan mendengarkan sebuah kisah nyata yang terjadi masih di daerah kita di Indonesia dan mungkin masih di daerah kita di Jakarta ini. Atau mungkin bisa saja terjadi juga di daerah-daerah jamaah sekalian atau jamaah yang ada di rumah. Sebuah kisah tentang seorang imam atau pengurus masjid. Setelah saya menunaikan ibadah sholat maghrib, memimpin ibadah sholat maghrib di masjid, saya pulang ke rumah. Ketika memasuki rumah, belum lama saya duduk di ruang tamu, ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya membuka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, Pak. Ya, kami berbincang-bincang dengan beliau. Beliau mengatakan, Bapak imam masjid sebelah? Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Saya tadi ke masjid. Saya menemui jamaah dan kata jamaah saya disuruh mengikuti Bapak ke rumahnya karena saya berniat ingin menyumbang untuk pembangunan masjid. Saya ingin menyumbang untuk pembangunan masjid. Dalam hati Pak Imam ini berkata, Bapak ini kok mau menyumbang aja pakai formal begini. Padahal penampilannya biasa aja. Paling juga menyumbang 50.000, paling banyak 100.000 lah, paling banyak, paling ikhlas dia punya. Itu pun dengan bersusah payah, berkata dalam hati imam ini. Kemudian Bapak itu mengatakan, saya ingin menyumbang Pak, kira-kira masjid yang akan dibangun itu atau yang masih dalam tahap renovasi itu membutuhkan biaya berapa ya Pak ya? Membutuhkan biaya berapa supaya bisa selesai? Dalam hati Pak Imam, saya harus bagaimana ya? Saya mau meladeni Bapak ini mungkin buang-buang waktu saja. Dalam Islam kan mengatakan jangan buang-buang waktu. Sementara waktu sudah mepet, saya sudah mau ke masjid lagi untuk memimpin sholat isya berjamaah. Apakah saya ladeni orang ini? Tapi dengan senyuman Bapak itu terus meladeni, Pak Imam terus meladeni. Iya Pak, kira-kira mungkin 300 juta lah. Dalam hatinya, ngapain sih nanya-nanya? Mana mungkin bisa bantu, kalau mau bantu ya bantu aja, kalau mau nyumbang ya nyumbang aja, nggak usah banyak nanya. Nah, Pak Sobari, sebut saja namanya Pak Sobari. Bapak dengan penampilan sederhana ini mengatakan, baiklah kalau begitu Pak, kalau Bapak ada waktu besok kita bisa ketemu di pengadilan. Saya mau menyumbang tapi saya tidak bisa kalau di sini. Saya ingin bertemu Bapak di pengadilan agama karena Al-Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sebuah perjanjian atau akad harus dicatat, harus tertulis. Maka dari itu saya ingin mengundang Bapak untuk ke pengadilan agama karena saya ingin memberikan sumbangan tersebut. Dalam hati Bapak ini, aduh buang-buang waktu banget orang ini. Kita sering begitu ya Bu ya? Kita sering begitu kalau melihat orang dari luar dari penampilannya, aduh buang-buang waktu, ngapain sih saya ladeni orang seperti ini. Buang-buang waktu saya sementara saya harus berjamaah di masjid. Kemudian Bapak Sobari ini berpamitan kepada Pak Imam. Baiklah Pak Imam, kalau begitu saya berangkat dulu. Bapak silahkan hubungi saya besok. Kapan aja ada waktunya, jam berapa saja kita bisa bertemu dan saya akan menyumbang untuk masjid Bapak. Tibalah akhirnya pada suatu hari, esok harinya Pak Imam dan beserta temannya ingin berencana untuk ke sebuah showroom mobil. Sebuah showroom mobil untuk melunasi mobil yang baru dibeli Pak Imam ini. Pak Imam baru beli mobil tapi tidak bangun masjid ya. Pak Imam baru beli mobil. Ya, ketika itu mereka berjalan ke showroom mobil. Ketika sampai di sana, ternyata showroom mobil ini berdekatan dengan pengadilan agama tersebut. Berpikirlah Pak Imam bersama temannya, bagaimana kalau kita mampir saja ke pengadilan?
Ya hitung-hitung coba-coba, siapa tahu memang ada di sana orang yang mau menyumbang kemarin. Kemudian berjalanlah mereka berdua menuju ke pengadilan agama. Sesampainya di sana diteleponlah Pak Sobari. Pak Sobari, saya sudah berada di pengadilan. Saya akan menunggu jam 11 pas kita akan bertemu di sini. Bapak terlambat 5 menit, saya tinggal Pak ya. Bapak terlambat 5 menit, saya tinggal Pak ya. Dalam hatinya, karena saya nggak mau buang-buang waktu dengan Bapak seperti ini. Bapak terlalu banyak bicara ya, kalau mau nyumbang ya nyumbang aja. Bapak terlambat 5 menit, saya tinggal ya Pak. Tibalah pukul 10:59, 1 menit lagi jam 11 Pak Sobari belum juga muncul. Pak Sobari belum juga datang. Jam 11 pas, Pak Sobari belum juga muncul. Apa dalam hati Pak Imam? Waduh, benar-benar penipu nih orang. Buang-buang waktu nih orang. Diteleponlah, Bapak saya tunggu 10 menit lagi. Kalau jam 11:10 Bapak tidak datang, saya benar-benar akan pulang. Bapak jangan mempermainkan saya, Bapak jangan buang-buang waktu. Baru saja mereka melangkah ke dalam mobil, tiba-tiba datanglah seorang bapak yang sangat sederhana pakaiannya dengan senyum yang sangat sederhana. Turun dari becaknya membawa karung. Karung beras, membawa karung. Lalu sang Bapak Sobari ini mengundang mereka berdua untuk masuk ke dalam pengadilan. Di depan hakim, Pak Sobari meletakkan karung tersebut dan mengatakan, Pak silahkan dihitung, itu sumbangan saya untuk masjid sebesar 300 juta rupiah. Pak Hakim pun menghitung jumlah uang yang berada di dalamnya dan ternyata jumlahnya memang benar 300 juta rupiah, bahkan mungkin lebih, tidak mungkin kurang. Pak Sobari yang menyumbangkan dengan penampilan sederhana, beliau mampu ikhlas untuk melaksanakan sumbangan tersebut. Apa yang terbesit di dalam hati seorang imam ini atau seorang ustadz ini atau seorang pengurus masjid ini yang tugasnya mengurus agama Allah, yang katanya mengurus agama Allah, yang penampilannya necis, yang penampilannya parlente, yang kelihatan sangat-sangat alim, tapi ternyata dalam hatinya memandang remeh orang lain, memandang remeh Pak Sobari, yang mungkin saja kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak pernah memandang remeh orang lain, tidak melihat orang lain dari luarnya. Mereka berkata, Pak Imam berkata dalam hatinya, betapa malunya saya. Betapa malunya saya dengan penampilan seperti ini memandang remeh orang lain yang dengan penampilan sederhana. Tapi ternyata diberikan hati yang mulia oleh Allah. Kemudian Pak Sobari dengan nada yang sedikit lirih mengatakan, Pak, maafkan saya telah membuat susah bapak-bapak sekalian. Pak Imam, saya maafkan saya telah membuat susah bapak. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Saya mengajak Bapak untuk ke pengadilan supaya cuman kita berempat yang tahu bahwa saya menyumbang masjid tersebut. Saya ingin bahwa sumbangan ini saya dirahasiakan. Saya ingin sumbangan saya ini dirahasiakan, Pak. Jadi cuman kita doang yang tahu. Saya ikhlas menyumbang karena Allah. Kemudian Pak Imam dengan rasa malunya bertanya kepada Pak Sobari, apa rahasia Bapak? Saya sangat malu kepada Bapak. Apa rahasia Bapak bisa menyumbang seperti itu? Pak Sobari mengatakan, saya adalah orang yang sangat-sangat kaya. Saya mempunyai 5 orang anak. Saya adalah seorang petani kopi, tapi saya sangat kaya. Saya merasa sangat kaya. Ingat, kekayaan itu rasa. Kekayaan itu di hati. Saya merasa sangat kaya. 5 anak saya sudah menikah semua. Berkat dari hasil tani kopi saya, mereka sudah sarjana dan mereka sekarang sudah berkeluarga. Saya hidup berkecukupan, anak saya sudah haji semua. Saya bukannya tidak mau beli mobil, saya bukannya tidak mau hidup mewah, tapi itu hanya sementara. Saya lebih memilih untuk membangun masjid karena itulah modal saya di akhirat kelak. Allah memberikan saya kekayaan di hati. Allah memberikan saya kekayaan qalbu karena saya bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam Al-Quran. Kenapa ada orang yang mudah sekali menyumbang seperti ini? Kenapa ada orang yang mudah sekali menyumbang seperti ini? Ingat kata-kata Pak Sobari? Beliau mengatakan Allah memberikan saya kekuatan untuk memahami ayat Al-Quran. Semoga kita dapat memahami ayat ini. لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين
Ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam liang kubur, apa permintaan pertamanya? Permintaan pertamanya adalah fa'asaddaqa. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin. Dan aku ingin menjadi orang-orang yang soleh. Di antara tanda-tanda orang soleh, ciri-ciri orang soleh adalah mereka tidak memandang remeh orang lain dari penampilannya. Mereka tidak tertipu dari penampilan orang lain. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian yang paling bagus itu adalah pakaian takwa. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menyucikan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Ustadz Syam. Jangan tertipu sama gaya. Jangan menilai penampilan seseorang dari luarnya. Ya, betul sekali. Tapi kita kayaknya belum menyapa nih ya. Hari ini temanya sangat menarik sekali. Dari kisah inspiratif yang baru saja diberikan oleh Ustadz Syam. Ketipu gaya. Menarik nih ya. Ketipu gaya. Ketipu Karena gaya. kayak banyak orang dari gayanya saja. Betul. Namanya gayaan aja. Gimana Ji? Iya. Tapi kita belum nyapa nih pemirsa atau mungkin jamaah-jamaah yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Ibu-ibu tadi udah dibuka nih, apa kabar semuanya, selamat pagi. Wah itu baru 10 orang yang jawab, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua hari ini masih diberikan kesehatan walafiat jasmani dan rohani. Amin, ya Allah, amin. Tentunya bisa berkumpul lagi dan mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustazah Oki. Di mana lagi kalau bukan di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.